kita bahas. Halo Sobat Gen, ketemu lagi di soal reading bahasa Inggris. Di sini kita diberikan 2 paragraf yang cukup padat, sehingga kalau nggak tahu strateginya bakal lama nih untuk menyelesaikannya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita fokus dulu ke pertanyaannya. Jadi jangan ngabisin waktu di sini ya. Oke, nah di sini kita nanti bakal fokus ke pertanyaannya dulu. Oke, berikutnya, teman-teman biar lebih efektif pada saat sudah mulai menganalisis bacaan, ini nggak perlu dibaca semuanya. Tetapi cukup baca kalimat pertama dan terakhirnya aja di masing-masing paragraf. Karena nanti biasanya kita bakal udah terbayang tuh arahnya kemana dan intinya apa. Kalau kurang baru baca kalimat yang lain secara cepat aja. Oke, nah kita ke pertanyaannya yang ditanya adalah issue. Apa itu issue? Issue itu sebenarnya mirip dengan topik atau mungkin kalau di soal lain yang ditanya adalah main idea, yang mana sama aja. Intinya nanyain tentang gagasan pokok atau bahan pembicaraan atau dengan kata lain, si penulis soal tuh nanya ke kita, teks ini tuh ngomongin apa sih? Oke. Nah, kita ubah dulu tampilannya biar lebih mudah dianalisis, lalu kemudian kita tandain kalimat pertama, terakhir, dan juga hal-hal penting yang bakal membantu kita memahami teks. Oke. Nah, di sini kita bahas aja langsung ke artinya. Ketika komunitas dunia makin terhubung gitu ya, kemampuan untuk berbicara dengan lebih dari satu bahasa itu naik gitu ya kebutuhannya. Nah, terus kemudian dibahas juga tentang bahwa hal ini tuh penting di dunia ekonomi global, lalu kemudian nilai individu yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa itu sedang naik gitu ya kebutuhannya. Lalu juga kebutuhan akan guru yang bisa mengimplementasikan pendidikan bilingual itu juga naik. Nah, artinya ini tuh ngebahas tentang penting loh komunikasi bilingual karena ada hal-hal yang menjadi manfaat gitu ya, seperti tadi ya kebutuhannya sedang naik dan lain-lain. Jadi ini tentang pentingnya komunikasi bilingual karena kebutuhannya naik tadi. Lalu kemudian yang paragraf kedua, bilingualisme itu membawa dampak positif ke kehidupan sosial. Sebagai contoh, ada di bidang profesional dan juga di bidang mental. Lalu kemudian juga ada penelitian di mana kalau anak-anak kecil dari sejak dini itu ditanamkan bilingualisme, akan mendapatkan manfaat yang berjangka panjang, long lasting. Sehingga kalau di paragraf kedua, intinya adalah manfaat komunikasi bilingual. Dengan kata lain, kata kuncinya itu ada 2, mengenai peran penting dan juga manfaat komunikasi bilingual. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Apa yang menjadi isunya nih? Apa yang menjadi ide pokok? Kita coba telah satu-satu ya. Kalau bilingual education, ini tuh artinya seperti definisinya. Lalu kemudian contohnya gimana? Nah, sedangkan di sini kan fokusnya adalah ngomongin tentang peran penting dan manfaat, sehingga yang A kurang tepat. Lalu kemudian, caranya mempelajari bahasa yang lebih dari satu. Nah, kalau ini benar, artinya seharusnya di teksnya itu bakal ada tips-tips gitu ya. Dan cara belajarnya bagaimana. Ini nggak ada, sehingga yang B salah. Lalu kemudian yang C, advantages, manfaat dari bilingualisme. Ini kemungkinan benar, karena nyambung dengan kata kunci yang sudah kita tetapkan tadi. Tapi kita simpan dulu. Lalu yang D, implementasi dari bilingualisme. Nah, ini sebenarnya juga tidak tepat, karena kalau implementasi seharusnya ada contoh-contohnya tuh. Seperti contoh di sekolah yang sudah menerapkan, atau contoh di kehidupan rumah tangga yang sudah menerapkan dan manfaatnya ke anak bagaimana. Nah, tapi ini tidak ada. Sehingga bukan D. Kalau yang E, value, nilai dari kemampuan bilingual, ini juga mirip-mirip ya dengan C, sehingga ada kemungkinan benar. Nah, terus bagaimana nih cara kita menentukan jawaban yang paling tepat? Peran penting dan manfaat itu merupakan turunan dari nilai penting gitu ya. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang E. Kalau yang advantages, ini lebih ke paragraf keduanya aja. Nah, yang mencakup adalah yang nilai ya, value. Oleh karena itu yang paling tepat adalah yang E. Baik, terima kasih. Semoga membantu. Sampai jumpa di soal berikutnya. Mudah
Mudah bukan? Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.